Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aspal Edu. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya untuk membangun atau membuat sebuah website sekolah berbasis WordPress. Ya, keunggulannya website sekolah berbasis WordPress ini adalah themes atau tema yang sangat banyak jumlahnya, dari yang kekinian sampai yang themes reguler. Kemudian bisa dibuat dalam waktu yang cukup cepat ya. Kita akan hitung dari sekarang. Kita akan mulai membuat website sekolah. Yang pertama, kita tentunya harus membeli sebuah domain sch.id ya. Nah, seperti ini ya. Nanti saya mau membangun sman3kendari.sch.id, maka yang perlu saya lakukan adalah mengorder domain di rumah web atau di mana saja, kemudian scan surat kepala sekolah, kemudian kita akan manage name servernya. Jadi kalau kita tidak memiliki hosting di rumah web, tentu kita akan mengarahkan domain ini ke web hosting yang kita miliki. Nah, tadinya kan name server ini tidak seperti ini. Tadinya berada pada titik use default name server. Nah, sekarang saya pindahkan ke ini ya, use custom name server. Kemudian saya ketikkan name server yang saya miliki di hosting saya. Nah, ketika kalian mengorder hosting, kalian pasti diberikan name server ini ya. Jadi jangan bingung, ketika kalian mengorder hosting pasti diberikan name server itu, kemudian change name server. Nah, waktu untuk beralihnya domain dari rumah web ke server yang baru itu sekitar maksimal 2 kali 24 jam. Itu diberi nama dengan nama domain propagation ya. Artinya perpindahan domain dari server lama ke server baru. Oke, kita sudah mengarahkan domainnya ke server atau web hosting yang saya miliki. Kemudian saya sekarang tinggal login di web hosting yang saya miliki ya. Saya akan login di sini. Ya. Oke. Saya akan login, kemudian ini saya sudah masuk ke panel SMAN3 Kendari. Oke, setelah ini kita tinggal ke software tools auto installer. Kalau ada yang bertanya ini menggunakan panel apa, ini menggunakan panel direct admin gitu ya, sejenis dari keypanel namun dengan harga yang cukup miring ya, jadi harganya tidak terlalu mahal. Nah, kita akan menginstalkan WordPress ya. WordPress-nya 5.4.1. kemudian direktorinya kalau kita tidak memiliki ini ya, tidak memiliki koneksi yang aman, tetap di sini saja ya, di HTTP ya. Kemudian WP-nya kita delete ya, biarkan ini kosong, ini HTTP, ini sman3kendari.sch.id. Nah, kemudian nama setnya tuliskan saja sman3 kendari, kemudian nama blognya tidak apa, my WordPress blog tidak apa ya. Oke, kemudian adminnya kita tetapkan admin, passwordnya kita set saja ya, kita set saja set. Kemudian bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, saya lebih suka bahasa Inggris untuk supaya lebih terbiasa gitu ya. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia kadang bahasa Indonesia aneh, khusus untuk mesin WordPress ini. Pluginnya kita abaikan, kemudian themesnya juga kita abaikan dulu, kemudian kita install. Oke, sudah jadi ya. sman3kendari.sch.id kita kunjungi. Nah, ini
webnya masih kosong, tidak ada apa-apa, ya. Nah, untuk mengisi web ini atau blog WordPress ini, tentunya kalian harus mengisi konten yang cukup banyak dan tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Nah, di sini saya akan sharing bagaimana caranya untuk mengisi konten-konten ini supaya cepat terisi dengan tampilan yang menawan, gitu ya. Langsung saja kita ke bagian dashboard dari sma3kendari.sca.id atau bagian admin dengan cara ketikkan wp admin, ya. Kemudian kita login, ya, dengan login yang sudah kita miliki tadi, ya. Kita login, itu sudah masuk, ya, sudah masuk ke dalam WordPress-nya. Lalu yang paling pertama kita langsung ke menu Appearance, ke Themes. Lalu klik Add New Themes. Lalu ketik Spacious. Nah, yang ini, ya. Kita install Spacious-nya. Kalau ada pertanyaan mengapa harus memilih Spacious, ya nanti saya akan jelaskan, gitu ya. Kemudian activate. Nah, ini sudah aktif, ya. Kemudian kita klik Theme Grill Demo Importer, ya. Ininya diklik. Lalu klik install. Tujuannya kita mengklik demo importer itu agar si themes ini bentuknya sudah rapi, kita tinggal mengubah sedikit saja, gitu ya. Tanpa harus ribet-ribet, gitu ya. Oke, kita klik ini, ya, begin install plugin. Reference form-nya juga kita install saja. Install. Jadi ada dua plugin yang tadi diinstal, yaitu Demo Importer dan Reference Form, isi kontak form and Form Builder. Nah, jangan lupa setelah diinstal itu kita harus mengaktifasinya, ya. Kita klik plugin, kita klik activate. Nah, kita ke menu themes lagi. Kita lihat apakah ada perubahan. Ya. Themes. Kita ke demo importer, kita cek apakah sudah ada. Nah, ada, ya. Jadi di themes tadi kita belum melihat demonya terupload, lalu kita harus ke bagian tab demo importernya, ke bagian Spacious-nya, lalu kita klik import, confirm. Nah, Bapak, Ibu, adik-adik, saudara-saudara, para guru hebat dan pengunjung blog Aspal Edu, sekali lagi tujuan saya mengimpor demo ini bukan berarti nanti websitenya berbentuk demo, tapi tidak. Tujuan saya mengimpor demo ini adalah agar kita lebih cepat untuk mengcustomize atau mengatur blog WordPress-nya, ya, agar tidak terlalu sulit untuk memanagenya, ya. Tunggu saja, sedang importing, ya. Ya, demonya sudah transfer ke
web SMAN 3 Kendari ya. Kita coba live preview. Coba lihat. Nah, ini webnya sudah jadi. Oke, untuk mengcustomize dari blog ini, kita tinggal klik customize ya, dan kita akan mengedit sesuai dengan sekolah yang ada ya, sekolah yang sesungguhnya gitu ya. Kalau misalkan SMA ini SMAN 3 Kendari, tulis saja di sini SMAN 3 Kendari. Kemudian tagline-nya misalkan sekolah unggul dalam prestasi religius dan berkarakter. Kemudian select logonya. Kemudian biasanya sekolah kan suka ada logo ya. Kita upload files. Logonya kita upload. Kita select crop image. Nah, sudah jadi. Ini ada logonya. Kemudian publish. Oke, sudah terpublish. Kemudian kita ke menu lainnya, ke color. Color saya pikir sudah bagus ya. Ke header media. Ini untuk video, ini kita abaikan dulu. Kemudian ke background image, ini juga sudah bagus. Menu ini juga sudah. Oke, ini headernya diabaikan dulu. Nah, setelah kita mengedit logonya agar lebih mudah, perhatikan tanda-tanda biru ini ya. Tanda-tanda biru ini merupakan shortcut, di mana shortcut ini memudahkan kita untuk mengedit dari menu-menu yang dimaksud. Ya, contoh saya ingin mengedit ini ya, gambar ini supaya lebih jelas bahwa ini adalah sekolahan. Nah, kita akan mengeditnya dengan cara mengklik ini, kemudian kita select image-nya, upload files ya, filesnya kita sediakan ada 5 gitu ya. Kita klik yang image pertama dulu, Oke, ini sudah dipilih. Kemudian ini guru hebat kami misalkan. Publish. Kemudian slider yang kedua, kita select lagi, upload files yang nomor 2 ya. Choose image, kemudian silahkan diklik di sininya, lab komputer.
frameworknya kita selengkap, publish. Kemudian yang ketiga, kita select image-nya, upload, pilih ini ya. Choose image. Siswi kebanggaan selengkap. Please beralih ke yang keempat, select image, upload, select, klik, choose image, rapat dinas Semarang 3 selengkap. Publish. Yang kelima adalah select image juga, upload file, select, kegiatan belajar di kelas selengkap. Publish. Oke, gambarnya sudah berpindah ya. Sudah berpindah. Nanti teks-teks ini sesuaikan dengan kebutuhan ya. Kebutuhan dari Bapak dan Ibu. Kemudian ini untuk menu-menu di atas ini kita akan ganti ya. Akan ganti ya. Ini dia ya, bagian primary ya, primary menunya kita akan ganti ya. Jadi downloadnya kita akan ganti ya, kita akan ganti dengan menu profil sekolah. URL-nya nanti kita edit, kemudian publish, kemudian ada juga yang kedua yang paling penting itu adalah yang time infonya kita ganti dengan guru. Please. Yang bloknya kita hapus ya,
karena tidak ada. Yang shopnya juga kita remove ya. Kita harus memikirkan dulu nanti bagaimana akan ada menu apa saja, nanti kita pikirkan dulu. Jadi sementara supaya tidak memenuhi layar atau web, kita hapus saja dulu ya. My account-nya kita hapus, layout-nya juga kita hapus. Website bar-nya kita hapus juga. Like start bar-nya kita hapus. No sidebar flow-nya kita hapus. No sidebar content-nya kita hapus. Kemudian tipografi, misalkan kita akan ganti dengan sarana dan prasarana. Kemudian yang Vipro-nya akan kita ganti dengan e-learning. Yang video tutorialnya akan kita ganti dengan perpustakaan, dan yang kontak us-nya akan kita ganti dengan ekstra kurikuler. Oke, sudah jadi ya. Menu search-nya kita remove dulu ya. Tidak perlu pakai menu search. Publish. Kita coba mengunjungi webnya sms.id. Bagaimana sekarang bentuknya setelah kita edit tadi? Nah, ini dia ya. Sudah berubah gitu ya, sudah berubah. Sudah ada slidernya. Ekstranya salah ya. Sudah berbentuk ya. Ya, sudah berbentuk. Nah, ke bawahnya ini tinggal di customize saja sesuai dengan sekolah-sekolah Bapak dan Ibu. Di sini saya hanya menjelaskan di awalnya saja atau di settingan awalnya saja. Kalau untuk yang lainnya ya silahkan di atur sendiri gitu ya. Nah, untuk profil sekolah dan guru ini yang paling penting ya. Kita akan membuatnya ya. Profil sekolah dan guru itu kita akan membuatnya dalam menu page ya. Page sport.
page. Add new page. Kita akan buat profil sekolah. Asetnya sudah ada. Editing. Kita pastekan di sini. Image-nya sepertinya belum masuk ya, belum masuk ke image-nya. Image ini belum masuk ya, karena ini tidak bisa dikopas. Jadi ini kita save as picture dulu, kemudian di save di desktop misalkan, atau di asetnya, di setting, di aset, meninggalkan dari edit sekolah, dana sekolah. Sini profilnya. Upload. Dana sekolah. Jadi publish. Kemudian kita coba view page ya. Profil sekolah ya. Oke. Setelah ini linknya kita masukkan ya ke customize. Kemudian ke link yang di sini ya, kita akan masukkan ke yang di sini, edit, kemudian ke primary, profil sekolah, custom link, URL-nya masukkan di sini yang tadi, publish. Kita tes sebanding dari profil sekolahnya sudah bisa diklik. Oke, jadi ya. Kemudian yang gurunya kita juga buat lagi ya, dashboard. Kemudian di post atau di page, dua-duanya bisa saja sih, mau di post mau di page, itu bisa menambahkan guru ya. Nah ini kan ada Microsoft Excel kalau tidak salah ya, Microsoft Excel.
Kita copy Microsoft Excel-nya. Enable editing. Enable editing. Oke, kita copy ya, copy semuanya. Copy. C, kemudian kita paste di guru dan staff. Paste kan di sini. Ya, kita publish. View page. Nah, sudah ada ya, ini nama guru dan karyawannya. Ini kalau belum rapi, ini bisa di customize nanti lebih lanjut ya, baik menggunakan foto atau PDF ya, supaya lebih rapi lagi. Nah, tapi ini linknya kita copy lagi, yang ini kita copy, kita masukkan lagi di sini, di customize, di link yang ini ya, yang guru ya, linknya masukin di sini, publish. Kemudian yang tadi ekstra kurikuler yang salah, kita perbaiki. Ekstra kurikuler, kita tes ya. Nah, guru bisa, copy sekolah bisa, gurunya pun bisa diklik, slidernya sudah bisa, dan secara singkat webnya itu sudah jadi. Nanti tugas kita selanjutnya adalah melengkapi ini semua nih, seperti tadi saya contohkan ya, ekstrakurikulernya, sarprasnya, learningnya, perpustakaannya, dan lain-lain gitu ya. Dan ke bawah ini juga bisa di customize dengan cara sama tadi ya, customize. Kita bisa edit lah, mengikuti pena birunya, Namun di sini tentunya saya tidak bisa semuanya dilakukan di sini. Nah, ini edit, ini juga edit. WordPress itu sudah mempermudah, edit semuanya bisa diedit ya. Itu yang mungkin bisa kami bagikan kepada Anda semuanya. Mudah-mudahan tutorialnya cukup lengkap. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Namun sebelum itu jangan lupa untuk memberikan subscribe kepada channel Aspal Edu, karena subscribe dari Anda semuanya adalah kekuatan besar bagi kami untuk berkarya di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.